Nah, menurut Bapak tuh gimana penanggulangannya untuk pengadilan selanjutnya gitu? itu itu kan hanya berita satu tapi di viral, makanya menjadi banyak. Sekarang begini, kita itu sudah tidak ada komunikasi dengan terdakwa, dengan pengacara. Kita itu komunikasinya hanya di ruang sidang. Setelah itu kita tidak boleh bertemu. Gitu. Makanya banyak orang mengatasnamakan hakim, pengacara apalagi. Nama hakim itu paling laku dijual. Nanti biar bisa begini, biar bisa begitu. Tuh, itu enggak ada. Itu mungkin pas kebetulan tertangkap tangan yang terjadi. Nah, dari jumlah aparat penegak hukum yang paling sedikit kan hakim. Ya. Polisi kan banyak. Polisi tiap desa, kabupaten, kecamatan, kabupaten. Kalau pengadilan kan hakim itu cuma di kabupaten. Itu pun jumlahnya cuma paling banyak ke 10. Jumlah hakimnya begitu. Iya, anggaplah sekarang 10 kali 9, 8 ya. 8 kabupaten yang ada di Bali. Hanya segitu ada hakim di sini. Bandingkan dengan polisi, bandingkan dengan jaksa. Nah, karena memang menjadi pejabat yang memang berpengaruh, akhirnya semuanya kalau sudah terkait dengan hakim menjadi viral. Padahal dari skup itu persentasenya kecil. Tidak ada, banyak yang ditumbangkan, dikorbankan. Satu. Kedua, banyak juga karena untuk menjaga nama baik, begitu ada hakim bermasalah sengaja dihembuskan oleh, oh ini loh kami sudah menindak anggota kami. Nah itu kadang-kadang sering terjadi. Coba polisi, berapa yang banyak terjadi bisa diredam, didiamkan karena jumlah mereka terlalu banyak. Gitu, tidak ada. Sekarang karena gini, ini aja kan kita sistemnya satu pintu, tidak ada orang boleh naik ke ruangan hakim, ke ruangan itu tidak bisa naik. Tidak sembarang orang begitu. Tidak, bukan kecuali memang tamu kayak instansi ketemu dengan ketua, pasti diterimanya di seperti ini, ruang terbuka. Itu ruang tamu terbuka. Itu tidak ada bisa menerima di ruangan masing-masing. Itu masuk pun tidak bisa karena sudah satu pintu. Mendaftar kan di bawah. Nggak ada istilah kayak dulu memang masuk ruangan orang itu bebas masuk ruangan zaman dulu. Sekarang dengan adanya sistem satu pintu PDSP itu semua itu diurus di bawah. Itu nanti bawah yang bawa ke sini, orang kantor yang naik ini begitu. Nggak ada. Nah kalau memang untuk mencegah seperti itu, mencegah terjadinya hal seperti itu, kesejahteraan harus dibahas. Sekarang begini ya, dengan persentase yang sedikit, apa susahnya pemerintah itu, negara itu memberikan gaji yang lebih. Bandingkan dengan guru banyak, polisi banyak, tentara banyak, yang lain banyak. Hakim itu keseluruhan itu 6.000 orang. Bandingkan dengan polisi yang jumlahnya jutaan. Banyak kan, seperti tadi bilang di desa ada babinsa, di kecamatan ada polsek-polsek. Polres lain, ada lagi yang banyak sekali polisi. Apa susahnya menaikkan gaji hakim yang jumlahnya sedikit? Tidak berpengaruh kok. Cuma dalam hal ini kita selalu disamakan dengan PNS. Itu sekarang saya balik bertanya, gimana seseorang itu bisa memberi keadilan kalau dia sendiri diperlakukan tidak adil? Nah, coba bisa enggak dia memberi keadilan yang maksimal? Kalau bisa, dia ngomong bisa, munafik. Itu munafik. Belum lagi tekanan dari sana dari sini. Itu makanya jangan utama untuk menghindari itu harus ditingkatkan tunjangannya. Saya jamin kalau sudah ditingkatkan tunjangannya pasti tidak akan berani macam-macam. Kayak luar negeri, semua dijamin dari rumah, keamanan dijaga, fasilitas. Nah di sini kita pulang kantor sudah bukan siapa-siapa. Kalau dicari di rumah gimana? Yang ditusuk di jalan gimana? Dirampok di rumah gimana? Ada kejadian. Gitu. Kalau di sana kan tetap diproteksi. Gitu, dikasih keamanan, dijaga, protokolernya jelas. Jangankan hakim, ketua pengadilannya nggak ada protokoler yang jelas. Pengamanan nggak ada. Coba bandingkan polisi, Kapolres tuh
dikawal, Iya, saya kejaksaan dikawal, sopir lain, asisten pengawalan. Ketua pengadilan kalau jalan kemana-mana mewakili undangan hanya sama sopir, nggak jelas. Tuh, padahal pengadilan itu, Mahkamah Agung itu adalah sepertiga penyelenggara negara, yudikatif. Eksekutif kan banyak, dari DPR. polisi, jaksa, semua itu kan eksekutif. Tuh, banyak itu polisi masuk eksekutif tuh, dari kepresidenan, pokoknya semua banyak eksekutif. Yudikatif itu hanya pengadilan, sepertiga loh penyelenggara negara. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuh. Kita sedikit, tapi kok susah untuk memberikan anggaran. Itu tanda tanyanya. Dan satu hal lagi, yang ditambahkan kan politik sekarang. Hukum itu kan di nomor 2 kan. Nah, katanya hukum itu adalah panglima, kenyataannya kan enggak. Begitu, kita itu gaji masih sama kok dengan PNS. Gaji sama. Itu tunjangan aja yang berbeda. Itu pun tidak banyak karena kita pindah-pindah. Kalau udah pindah biaya lain lagi. Itu loh. Makanya saya untuk mencegah supaya bagus itu mau tidak mau harus protokoler satu, keamanan. tunjangan harus dinaikkan, sejahterakan. Kalau sudah sejahtera, kalau sudah perut kenyang, nggak mungkin macam-macam. Benar. Ya, orang itu yang macam-macam kan perut lapar. Iya. Kalau sudah lapar kan otak udah macam-macam. Tapi kalau sudah belum kenyang, nah kengkeng jadi itu kan begitu. Ya, Ada setuju. orang aneh-aneh benci rumah. Itu. Kalau sudah perut kenyang orang itu masalah itu jadi nggak ada. Ada pun masih bisa dikendalikan. Tapi kalau orang lapar punya masalah pasti galak. Gitu. Cocok. Ada banyak orang ngomong, nggak jaminan kalau tunjangan dinaikkan. Enggak, bukan begitu. Itu kan omongan orang yang sentimental, orang yang iri gitu. Jamin kok kalau sudah sejahtera pasti. Siapapun di instansi manapun kalau sudah sejahtera pasti enak itu. Orang yang sering ribut itu kan karena ekonomi. Kan Iya. apa yang dimasalahkan kalau bukan ekonomi? Nggak ada. Perang juga karena perebutan apa? Kan perebutan lahan. Preman-preman ribut itu kan merebut lahan. Itu negara perang kan merebut lahan, merebut kilang minyak lah, merebut apa? Kan ekonomi. Gitu intinya. Cuma yang jelas sekarang sudah diminimalkan. Saya tidak menutup kemungkinan ada masih seperti itu pegawai-pegawai di bawah untuk bermain, ada. Tapi kan sudah diminimalkan karena sistem satu pintu ini. Belum CCTV banyak. Ini ada CCTV dulu. Oh, gimana kita mau bergerak? Orang masuk aja udah ketahuan. Naik orang udah bisa kan? Kalau begini-begini penelitian wartawan pasti dikasih. Tapi kalau pengacara mau datang nggak bisa, nggak boleh. Kecuali mereka ada audiensi beda. Kalau ada audiensi pengacara dengan hakim, dengan humas terutama kan gitu, ingin wawancara terkait dengan bukan untuk perkara, tidak boleh. Kalau berkaitan dengan kliennya tidak boleh, tapi terkait dengan misalnya akan mengadakan PKBA untuk pendidikan pengacara, minta narasumber ke hakim, konsultasi dulu boleh. Dan itu pun tidak boleh seorang, harus lebih dari 2 orang 3 orang. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, satu, untuk 2 menjadi saksi di bawah, tidak macam-macam. Tidak boleh ketemu 4 mata. Walaupun urusan gimana, harus ada teman mendampingi. Itu sistem sekarang, makanya kan susah kita untuk main-main. Masa saya ngelobi kamu ngajak teman-teman begini kan ketahuan kamu nyuap nanti gitu. Ini kan kamu harus nutup mulutnya ini ya, kalau bisa ditutup mulutnya, kalau enggak kan orang udah dikasih aja tetap keluar-keluar, apalagi nggak dikasih dan tahu. Banyak terjadi itu kan begitu. Korupsi itu banyak yang terungkap itu kan karena seperti itu. Iya. Satu dapat sedikit atau dia tidak dapat tapi tahu. Akhirnya kan ngomong dia. Begitu. Akhirnya dia mengungkap. Makanya perkara korupsi itu bisa terungkap lawan politik yang mengungkap. Iya. Coba.
selama 20 tahun nih Bapak menjabat jadi hakim itu, ada nggak sih perkara yang menurut Bapak itu sulit untuk dipecahkan gitu? Kalau perkara itu nggak ada yang sulit. Perkara itu simpel semua. Pembunuhan apa itu. Yang bikin ribet itu kalau ada yang menunggangi. Yang menunggang dalam arti begini, ada pejabat, ada yang masa demo, ada yang ngerecokin gitu loh. Dalam arti ada yang main di belakang dari perkara itu yang bikin ribet. Mengerahkan massa dia untuk demo mempengaruhi kita, gitu. Nggak ada perkara semuanya itu. Kalau kita kan ada begini, kalau undang-undang jelas kita tinggal terapkan. Udah jelas dia membunuh misalnya, udah aturan ada. Kalau aturan tidak ada, itu kita mengganggu. Maka kita periksa kata-kata, melanggar ketertiban. Ya udah, karena melanggar ketertiban umum, melanggar itulah kita kasih sanksi. Kita menemukan hukum, repinding bahasa. Kalau aturannya masih membingungkan, abu-abu, kita cari penafsiran. Itu cari penafsiran gramatikal lah, penafsiran histori lah, pokoknya dari segi macam-macam lah gitu. Kita cari, terus dia kenanya ini, kayaknya seperti itu. Satu, hukumnya jelas kita terapkan. Kedua, hukumnya masih abu-abu, kita pakai penafsiran undang lah, penafsiran apalah, pokoknya cari banyak sumber supaya bisa mengenakan kepada orang tersebut. Kalau tidak ada aturannya, kita menggali, menemukan hukumnya, gitu. Itu tidak ada, simpel itu semua. Yang bikin ribet kalau ada LSM yang menunggangi, kan jadinya ricuh. Ada orang demo atau anak pejabat yang kena masalah, ada intervensi ke sini. Kayak Mario Dandi itu. Nah itu, ya yang jelas pokoknya itu udah bikin ribet itu. Kalau dari perkara itu dia itu apa? Pencurian nggak jelas, pembunuhan nggak jelas. Kalau masalah saksi kita kurang kan kita bisa tinggal gini aja. Kita bisa tinggal di fakta kita dapatkan seperti ini. Kita kan berdasarkan bukti dan keyakinan. Gitu. Dari bukti-bukti itu, dari fakta-fakta kita timbullah keyakinan kita. Memang benar ya. Sekarang kan tinggal stratmahnya, tinggal penghukumannya. Kita jatuhkan berapa? Gitu. Nah, konflik kita sering terjadi kalau sudah ada tekanan ditelepon sama orang pusat. Misalkan, ini anak saya, ini keluarga saya. Bingung kan? Kita sudah aturannya sudah begini. Sudah datang orang telepon ketua, Pak Gusti itu anaknya Bapak Anu, bisa nggak dibantu? Bingung gitu. Itu yang betul. Berarti masih ada sebetulnya dari tekanan dari atas begitu. Dari bos kita, bukan dari siapa. Ya itu yang, tapi kan tidak semua. Sekarang kan udah zamannya begini ya. Mereka juga tidak berani. Kita tahu, kita yang tidak berani. Kalau kita sampai tahu, kalau sekarang itu bahwa itu misalnya keluarga bos kita, masalah nanti kan begitu. Kita cari aman. Ya, begitu. Saya juga dia tidak ngomong, tapi kita tahu kalau itu keluarga itu, gimana? Cari mati namanya kalau saya ngelawan, kan begitu. Apalagi sampai ngomong, itu keluarga saya. Nah, udah gitu aja ngomong, kita sudah independen. Memang kita dibilang independen, tapi kita kan cari selamat. Iya. Kita independen. Susah juga profesi dapatnya, Pak. Kali dia sebagai saksi, tapi saksi yang merekayasa bahkan manipulatif, Pak. Tapi ujung-ujungnya karena sidang ini berkelanjutan terus menerus, akhirnya dia muak. Akhirnya dari sosok saksi yang membulat-bulatkan jadi justice collaboration. Kira-kira dia itu dapat pengikisan hukuman nggak, Pak? Kira-kira? Kalau memang dia terbukti justice collaboration, ya kita pasti. Gitu. Tapi sebelumnya dia berbohong gitu, kayak tentang apa? Tidak ada masalah. Setidaknya dia kan akhirnya mengungkap kebenaran. Gitu. Itu kan semuanya itu tergantung situasi. Bisa terjadi karena dia tekanan. Ya. Biasa itu di awal dia ngomong tidak ada. Akhirnya berikutnya karena mungkin melihat situasi persidangan. Kan kita sidang tidak sekali. Iya. Kan berkali-kali gitu. Pada saat mau ada persidangan ya ada
Ada juga di awal ngaku-ngaku menjelang dia diperiksa tidak, keterangan saksi dibenarkan. Begitu sih dalam pemeriksaan dia membantah. Makanya kita sekarang proses. Lalu kamu kemarin keterangan saksi kamu benarkan bahwa saksi bilang kamu melakukan ini. Kok sekarang kamu bilang, ya saya soalnya gini-gini. Nggak bisa kita terima. Itu justru akan memberatkan dirinya dia. Kalau di penyidik paling sering seperti itu. Saya ditekan, dipaksa. Ya di penyidik tidak ada gininya. Kita tetap yang di persidangannya kita pakai. Keterangan yang di persidangan lah yang dipakai. Keterangan di penyidik memang enggak. Yang di penyidik itu berita acara itu sebagai dasar aja. Ini kamu di penyidik ngomongnya begini, sekarang kok kamu ngomong lain? Yang mana yang benar? Dipakai yang di persidangan berarti. Yang dipakai yang di persidangan. Oh yang ini yang benar Pak. Yang jelas yang di persidangan lah yang dipakai. Yang di penyidik itu enggak. Penyidik itu hanya sebagai acuan. Tetap pemeriksaan persidangannya. Mau jadi sosok hakim nih butuh diklat gitu. Diklat pasti. Kita pertama penerimaan di PN dulu, setelah itu ada panggilan untuk diklat. Diklat hakim itu selama 3 bulan dan 6 bulan juga. Itu. Terus setelah itu kita dimasukkan ke PN untuk belajar praktek yang lihat langsung, belajar berita acara, belajar membuat putusan gitu. Setelah lulus dia baru nanti dilantik jadi hakim. Itu semuanya 3 tahun, 2,5 sampai 3 tahun baru dilantik, nanti dia jadi hakim. Setelah jadi hakim pun tetap ada diklat lagi, diklat hukum pajak lah, diklat korupsi lah, diklat lagi ada diklat. Jadi hakim harus menguasai semua hukum Pak ya? Harus tahu hukum, bahasanya hakim harus tahu hukumnya, bahasa Balinya ius curianupit. Itu artinya apa? Setiap permasalahan tidak boleh ditolak, harus diadili, harus diselesaikan. Nah itu dah, kalau sekarang tidak ada hukumnya kayak tadi itu kan kita menggali, itu yang namanya ratimling, penemuan hukum. Itu makanya hakim itu bahasanya harus tahu hukumnya, harus tahu, dianggap tahu gitu, walaupun tidak tahu kan. Saya nggak ngerti, ini kan sering kita diskusikan gitu. Saya ada perkara begini loh, saya nggak ngerti gini-gini. Akhirnya kan kita diskusi, akhirnya ketemu. Begitu baru kita sekarang sidangkan kan gitu. Kan sidang itu kita ada proses. Tidak sekarang dialumpahkan, sekarang sidang enggak, kan seminggu. Waktu seminggu ini kita mempelajari berkas itu. Kita cari aturannya. Kalau tidak tahu kita tanya sama teman-teman atau tanya telepon senior. Pak, saya ada perkara begini. Nah, itu. Karena kita itu ada beban, harus tahu hukumnya dan harus menyelesaikan perkara tersebut, tidak boleh menolak. Dalam arti tidak boleh menolak pemeriksaan perkara, tetap kita periksa. Masalah mau dikabulkan ditolak nanti setelah pemeriksaan. Oh dia terbukti ya sudah, oh tidak terbukti ya kita tolak. Ada batasan ini nggak? Strata 1 harus magister apa prof gitu? Nggak ada. Harus hukum itu. Harus hukum aja. Tidak boleh orang ekonomi. Harus sarjana hukum. Makanya sarjana hukum itu luas, kemana dia bisa masuk. Kalau orang ekonomi kan bisa masuk di pengadilan jadi hakim, masuk pengadilan bisa jadi staf gitu, jadi orang tua bisa. Tapi Seprivilege itu hukum berarti ya. ya. Makanya berbangga kamu masuk kemana bisa, mau jadi debt collector juga bisa. Aduh itu banyak orang di finance, banyak orang hukum yang di finance itu kan nggak bisa. Coba orang ekonomi kan nggak bisa jadi notaris, nggak bisa jadi pengacara. Gitu. Pokoknya yang bisa ya sarjana hukum. Syaratnya kan sarjana hukum itu. Syarat untuk jadi hakim, pengacara, notaris itu harus sarjana hukum. Kalau polisi masih bisa, yang ekonomi ada kan bisa nyari. Tapi yang paling banyak kan hukum. Coba di notaris, di kepolisian pasti hukum, walaupun hukumnya baru, walaupun dia hukumnya setahun. Nyari hukumnya setahun, kita itu kuliah sampai 4-5 tahun, dia itu setahun bisa kan gitu. Ya itu kan di luar. Nah kalau semisal begini Pak, sarjana ekonomi tapi magister hukum. Ya tetap orang dasarnya harus hukum. Kalau hakim, Oh kalau hakim ya. iya. Kalau polisi kan nggak masalah, dia mau hukum, mau ekonomi, mau apa nah. Tapi kalau jaksa harus hukum. Nah, S2-nya mau apa nggak masalah.
harus SH. Berarti sehakim tuh benar-benar ini Pak ya, khusus hukum banget ya. Memang harus hukum gitu. Memang harus sarjana hukum. Syaratnya kan persyaratan untuk menjadi hakim harus sarjana hukum, menjadi notaris, pengacara harus sarjana hukum. Gitu. Saya masih penasaran Pak, dari bentuknya jurisprudensi itu gimana sih? Apa Bapak bisa ngasih contohnya langsung gitu? Gini, jurisprudensi itu ya yang sudah kayak di pengadilan itu begini, perkara yang sudah sering diadili dalam perkara yang sama itu dicarilah kaidah hukumnya gitu. Itulah yang dijadikan jurisprudensi. Jurisprudensi itu tidak ada di dalam undang-undang, tidak ada dibuatlah dalam bentuk jurisprudensi. Jurisprudensi tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa apabila perjanjian itu apabila pengalihan hak atas tanah atas dasar dari undang piutang itu perjanjiannya batal demi hukum. Nah, itu jurisprudensi putusan nomor gini. Itulah kita jadikan pedoman. Dari permasalahan yang sering terulang. Dari permasalahan yang sering terjadi. Kok orang gini dari permasalahan yang sama, kenapa kok berbeda-beda? Gitu. Misalnya perkaranya kan sama. Kamu kok utusnya A, kamu utusnya B, kamu utusnya C. Punya dasar yang berbeda-beda. Akhirnya disatukanlah sama Mahkamah Agung. Dibuat jurisprudensi. Kalau sudah terkait dengan pengalihan atas tanah dengan dasar utang piutang itu tidak boleh batal demi hukum perjanjian tersebut. Nah, besok kamu mendapat seperti itu, sama ada jadinya. Gitu. Biar tidak berhamburan. Iya. Itu dibuatkanlah suatu aturan jurisprudensi supaya berpedoman. Tapi itu tidak mengikat. Itu tidak mesti harus ikutin. Kalau kamu sependapat, ikutin. Kalau kamu tidak sependapat, tetapi harus dikuatkan dengan argumen. Oh, faktanya begini kok, kayak bahasa saya tadi ya. Peralihan hak atas tanah atas dasar perjanjian peralihan hak atas tanah atas dasar utang piutang. Karena utang piutang, terus tahu-tahu rumahnya mau diambil, itu kan tidak boleh. Tapi kalau ada itu yang mengikat dalam bentuk perjanjian tertulis, dibuat di notaris, dibuat KJB, misalkan, ya itu bisa diterobos. Nggak usah dimuat jurisprudensi. Gitu. Yang penting kan sekarang begini, dalam hukum itu dan putusan itu kan ada yang namanya asas kepastian hukum, Ya. ada asas kemanfaatan, ada asas keadilan. Kalau kamu menerapkan kepastian hukum, kamu terapkan itu jurisprudensi itu bahwa itu batal hukum. Tapi ini tidak adil buat mereka, tidak bermanfaat buat mereka, enggak apa. Kita sekarang pakai yang bermanfaat. Kita terobos ini undang-undang, tapi bermanfaat dan adil buat mereka. Itu. Sekarang gini ya, saya kasih contoh. Oh, kamu pacaran dengan cewek, kebetulan ceweknya umur 17, di bawah umur masa 16 lah kategori gitu. Suka sama suka, terus mau menikah gitu. Dan yang cewek sebenarnya akhirnya kamu terus dukung. Nah, terus tahu-tahunya ada rekaman, kamu mau rekaman, bapaknya marah, kecewa, padahal kamu udah dikawin pacar. Nah, bapaknya melapor, akhirnya kamu diproses kan, menyetubuhi anak di bawah umur. Jadi, kamu 20-an lah, kan menyetubuhi anak di bawah umur, ancamannya minimal 5 tahun. Nah, kalau kamu diterapkan undang-undang itu untuk kepastian hukum 5 tahun ya minimal, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Nah, porsi perbuatan dia lakukan kan tidak seimbang dengan hukumannya. Karena apa? Karena dia suka sama suka, sudah pacaran, dan yang cewek yang ke rumahnya dia terus, gitu. Kalau itu 5 tahun kan tidak adil buat kamu. Nah, sekarang kita terobos kepastian hukum itu undang-undang kita abaikan, kita terapkan keadilan dan kemanfaatan. Kita turunkanlah hukuman itu menjadi 2 tahun atau 1 tahun. Karena dasarnya apa? Udah ada perdamaian, suka sama suka, mereka pacaran, dan yang perempuan lah yang sering kesana, dan memang rencananya mereka mau menikah, misalkan cuma karena udah kawin pirang, orang tuanya malu, dan karena bingung marah akhirnya dilaporkan dan terus masuk, karena seperti itulah kendalanya. Ya udah, itu kita akhirnya terobos undang-undang itu, kita kasih keadilan buat mereka, buat kamu ini kemanfaatan gitu.
Kalau 5 tahun kan kasihan, tidak adil buat dia. Tapi undang-undang terpenuhi. Kamu mau mana? Undang-undang terpenuhi tapi tidak adil, atau adil tapi menerobos undang-undang? Kan begitu sekali. Makanya kita terapkan asas keadilan dan bermanfaat. Apalagi hamil mau menikah sampai 5 tahun anak itu tidak akan bisa melihat bapaknya. Kalau 1 tahun hamil sudah baru sebulan 2 bulan, kita masa kehamilan anggaplah 9 bulan atau 8 bulan, lagi 2 bulan udah keluar ya, pas 2 bulanin bertepuk sama anaknya. Kan begitu, apa kan adil dan bermanfaat. Iya. Itu memang menerobos undang-undang. Tapi kalau kita terapkan undang-undang tidak bermanfaat dan tidak adil, kalah 2-1 jadi ceritanya. Tuh, panaknya mau keluar nepung bapaknya, memang timpan. Tuh, kan ngalang juang pisagor. Kan begitu jadi. Itu kita kan harus melihat seperti itu. Kita utamakan keadilan dan kemanfaatan. Karena undang-undang ya seringnya begitu. Sakit. Walaupun misalkan dari pihak orang tua si cewek masih Pak, masih tidak terima, tapi masih bisa terlaksana itu kayak bisa terlaksana, kita nggak ada urusan. Tapi biasanya akhirnya mereka sadar, apalagi anaknya sudah dikawin, pacaran lah, anaknya sudah memang udah sering gini dan hamil dan mau dinikahin, itu biasanya pasti mau bapak. Bisa jadi nyambut laporan, tapi nggak bisa. Kalau laporan sudah jalan, nggak bisa cabut. Ya, karena itu delik biasa, pidana biasa. Kalau delik aduan ya harus dicabutnya di sana, di penyidik. Kalau sudah sidang harus tak diputus. Kalau dia cabut, jadi hal yang meringankan.